Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara sekalian, Jemaat GPMRI Kelapa Gading yang saya kasihi. Dalam rangkaian Jumat Agung dan Paskah, kita mengangkat 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Diharapkan dengan menjadikan ini sebagai renungan, kita bisa memahami lebih lengkap tentang karya Kristus di kayu salib. Saya menyampaikan perkataan yang ketujuh yang diambil dari Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Di dalam Matius 20 ayat 28 Tuhan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Bapak Ibu Saudara sekalian, pada mula penciptaan manusia, nyawa manusia itu adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Manusia hidup di hadapan Allah dengan hidup nyawa dari Allah itu sendiri. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa dalam Kejian pasal 3, sejak itu nyawa manusia menjadi milik iblis dan dikendalikan oleh iblis. Karena kejatuhan itulah Allah geram, Allah murka, dan Allah marah dan menjatuhkan hukuman kekal bagi manusia, yaitu hukuman maut. Bagaimana membebaskan manusia dari hukuman ini? Bagaimana nyawa manusia yang sudah tersandra itu dapat dibebaskan? Tidak ada yang dapat membebaskannya. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, kepada dunia ini, maka Allah mengutus putranya Yesus Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia sejati. Dan Yesus datang sebagai manusia sejati. Di dalam kedudukannya sebagai manusia, Ia datang dengan satu tujuan, untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi nyawa-nyawa manusia yang sudah terpenjara di dalam kuasa maut, dalam kuasa iblis itu. Kegeraman dan hukuman Allah itu tidak ada yang dapat mengagalkannya. Bagaimana caranya? Karena begitu besar kasih Allah, sehingga Yesus datang untuk menyerahkan nyawanya. Ketika Kristus di kayu salib, "Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu." Pada saat itu Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dan ketika Kristus mati di kayu salib dan Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, maka kegeraman, kemarahan dan kemurkaan Allah surut. Dan setiap orang yang percaya Yesus, nyawanya dibebaskan. Dilepaskan dari maut, dibebaskan dari kendali dan kuasa iblis itu. Dan Kristus bangkit, membawa tawanan-tawanan itu, yaitu orang-orang yang menyambut Yesus. Sehingga hari ini kita yang percaya Yesus, nyawa kita sudah kembali menjadi milik Allah. Dan hidup ini adalah hidup untuk melayani Allah. Oleh hidup ini, oleh kehidupan nyawa yang Allah telah berikan. Dan suatu hari nanti, ketika kita sudah menyelesaikan tugas, kita akan kembali bersama dengan Bapa di surga. Kita tidak dibawa maut lagi. Karena itu, mari kita melayani Tuhan dengan hidup nyawa ini yang Allah berikan. Dengan hidup kita ini, kita memuji Tuhan dengan jiwa nyawa kita. Kita melayani Tuhan dengan hati dan jiwa kita. Dan kita berjalan bersama Yesus. Yesus berkata di dalam Lukas pasal 9 ayat 23 dan 24. Katanya kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya,
ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Mengikut Yesus, memikul salib, siap mempersembahkan nyawa kita baginya. Sehingga nanti kita akan diberikan nyawa kita di dalam kekekalan. Bersyukur karena oleh Jumat Agung dan Paskah kita dapat memahami dan dapat menghayati betapa besar kasih Allah yang telah membebaskan nyawa kita dari maut, dari kuasa iblis, dan sekarang nyawa kita menjadi milik Allah. Demikian Tuhan memberkati kita.